warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri, NIM E 2019-2219. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu menganalisis 3 materi. Yang pertama, uang. Definisi uang secara umum yaitu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara uang dalam pandangan ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu yang berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Dari kedua fungsi uang tersebut masing-masing memiliki detail. Yang pertama, fungsi uang asli, itu sebagai alat tukar, di mana orang tidak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dan dari kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, fungsi uang turunan, itu sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan memudahkan transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Dan yang kedua, saya mengambil materi tentang pengangguran. Pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja, yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri. Kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seorang akan berbuat apa saja, termasuk merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Terus faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah: yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Dan yang kedua, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Yang ketiga, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan menyediakan tenaga terdidik tidak seimbang. Dan yang ketiga, materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam karang syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi
syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariat Islam. Dengan fitrahnya, ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kebijakan pada setiap sistem yang dimilikinya. Dan ekonomi syariah sendiri bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kafah dalam aspek ekonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.